Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Mutiara. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Askia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai keterampilan berbicara. Simak video ini baik-baik ya teman-teman. Baik, yang pertama, mengapa keterampilan berbicara disebut produktif? Nah, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang bertujuan untuk mengungkapkan ide, gagasan, serta perasaan secara lisan mengenai proses komunikasi kepada orang lain. Dalam proses pembicara, seseorang akan mengalami proses berpikir untuk mengungkapkan ide, gagasannya secara luas atau disebut dengan divergent thinking. Proses berbicara sangat terkait berhubungannya dengan faktor pengembangan berpikir berdasarkan pengalaman yang mendasarinya. Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui membaca, menyimak, pengamatan, dan diskusi. Nah, sedangkan produktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, produktif itu adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Dalam konteks pekerjaan, produktivitas berarti kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Berbicara merupakan kegiatan komunikasi lisan yang mengikutsertakan sebagian besar dari anggota tubuh. Nah, menurut Dipo Jojo tahun 1982, lisan merupakan kegiatan individu dalam usaha menyampaikan pesan secara lisan kepada individu lain, sekelompok orang yang disebut audiens atau majelis. Kegiatan berbicara akan terjadi jika terpenuhi 3 unsur berikut. Yang pertama, pembicara. Yang kedua, pembicaraan atau pesan. Dan yang terakhir, lawan bicara. Dapat dibayangkan, apabila kita tidak memiliki kemampuan berbicara, kita tidak dapat mengungkapkan pikiran, tidak dapat mengekspresikan perasaan, tidak dapat menyatakan kehendak, atau melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Di pihak lain, kita tidak dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Jangankan tidak memiliki kemampuan seperti yang dikemukakan tersebut, kita pun akan mengalami berbagai kesulitan apabila keterampilan berbicara yang kita miliki tergolong rendah. Sebagai guru, khususnya kita sebagai calon guru, kita akan mengalami kesulitan dalam menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik bila keterampilan berbicara yang kita miliki tidak memadai. Di pihak lain, para siswa pun akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Guru tidak memiliki keterampilan berbicara yang memadai. Sebaliknya, siswa tidak memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik. Maka, proses komunikasi pun gagal dilakukan. Nah, jadi mengapa keterampilan berbicara disebut produktif? Karena keterampilan berbicara tersebut digunakan untuk memproduksi bahasa demi menyampaikan makna. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa sih berbicara disebut sebagai seni dan ilmu? Berbicara sebagai seni menekankan penerapannya diletakkan sebagai alat komunikasi dalam masyarakat. Sedangkan berbicara sebagai ilmu menekankan mekanisme bicara dan mendengarkan. Latihan dasar bagi ajaran dan suara. Bunyi-bunyi bahasa, bunyi-bunyi dalam rangkaian ujaran,
foil-foil, diftong-diftong, konsonan-konsonan, dan patologi ujaran. Kalau kita memandang berbicara sebagai ilmu, maka penerapannya terletak pada penerapannya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat. Nah, apa saja sih butir-butir berbicara seni? Nah, yaitu yang pertama, berbicara di muka umum. Yang kedua, semantik. Semantik itu pemahaman makna kata. Selanjutnya yang ketiga, diskusi kelompok. Yang keempat, argumentasi. Yang kelima, debat. Yang keenam, prosedur parlementer. Yang ketujuh, penafsiran lisan. Yang kedelapan, seni drama. Yang kesembilan, berbicara melalui udara. Dan memandang berbicara sebagai ilmu, maka hal-hal yang perlu ditelaah adalah yang pertama, mekanisme bicara. Yang pertama, mekanisme bicara dan mendengar. Yang kedua, latihan dasar bagi ajaran dan suara. Yang ketiga, bagi-bagi bunyi-bunyi bahasa. Yang keempat, bunyi-bunyi dalam rangkaian ujaran. Yang kelima, foil-foil. Lalu yang keenam, diftong. Yang ketujuh, konsonan-konsonan. Dan yang kedelapan, patologi ujaran. Keterampilan berbicara atau yang disebut sebagai retorika merupakan seni berbicara yang bisa dimiliki seseorang yang bertujuan untuk menyampaikan pesan lisan secara efektif sebagai bentuk komunikasi kepada orang lain. Keterampilan berbicara bisa dianggap sebagai seni karena berbicara dengan baik terkadang melibatkan unsur-unsur mirip seperti yang terdapat pada seni, seperti bagaimana kita menggunakan nada suara, gerakan tubuh, dan intonasi yang tepat untuk menghantarkan pesan yang lebih efektif dan lebih menarik perhatian pendengar. Seperti juga dalam seni, cara berbicara seseorang bisa pribadi kepada dirinya sendiri dan tergantung pada pengalaman, bakat, dan kepribadian seseorang. Selanjutnya, tips dan trik bagaimana menjadi pembicara yang berhasil, khususnya membawakan sebuah presentasi. Yang pertama, mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan yang baik membantu setengah dari kesuksesanmu. Persiapannya sendiri meliputi latihan berbicara, membuat materi yang terstruktur, hingga memikirkan audiens yang akan menyimak presentasimu. Nah, sejatinya yang paling penting adalah untuk mengetahui siapa audiensmu dan bagaimana karakteristik mereka. Sebab dengan mengenal audiens yang akan dihadapi, kita akan bisa merancang presentasi yang mampu mengait minat mereka. Yang kedua, yaitu berikan pembuka yang apik. Maksudnya di sini, presentasi dengan pembukaan yang buruk akan membuat audiens tidak tertarik untuk mendengarkan lanjutan dari materimu. Maka dari itu, presentasi yang baik harus diawali dengan pembuka yang apik. Nah, sebagai contoh, kita bisa tarik perhatian audiens dengan mengucapkan salam dan meminta mereka membalasnya dengan semangat. Baik, yang kelima, tetap percaya diri. Dalam presentasi, ingat bahwa yang kamu lakukan adalah untuk menyampaikan pesan, bukan hanya membacakan atau berusaha mengingat apa yang kamu akan sampaikan. Tanpa perasaan yang ceria atau rasa percaya diri yang baik, presentasimu akan terlihat datar dan tidak menarik di mata audiens.
Ingat juga untuk memberi materi yang kamu bawakan itu menyenangkan. Jika kamu secara tidak langsung menyampaikan bahwa materimu tidak menarik, audiens akan merasakan hal serupa. Maka dari itu, jangan lupa untuk tetap percaya diri dan cintai materi yang akan kamu sampaikan. Dengan begitu, audiens akan merasakan perasaan yang sama. Setiap kamu bisa menyampaikan presentasi yang baik. Yang keenam, mencari mentor untuk latihan. Jika semua cara yang sudah dilakukan dan masih kurang percaya diri, tidak ada salahnya mencari seorang untuk melatih kita. Berlatih bersama seorang mentor dengan public speaking andal bisa membuatmu untuk membawakan presentasi yang baik. Di luar itu, jika merasa lebih nyaman untuk berlatih sendiri, pilihannya tuh adalah menonton video khusus latihan presentasi, bisa kalian lihat di YouTube. Yang ketujuh, evaluasi dan terus berlatih. Hal lain yang perlu kamu siapkan agar bisa membawakan presentasi dengan baik adalah untuk terus melakukan evaluasi dan berlatih tanpa henti. Kamu bisa minta feedback dari audiens atau orang terdekatmu yang ikut menyimak dari apa yang kamu presentasikan. Dengan begitu, kamu akan mengetahui kekuranganmu dan menyiapkan diri untuk memperbaikinya. Dan jangan lupa bahwa kita bisa karena terbiasa. Jadi, seringlah berlatih dan jangan segan untuk meminta bantuan orang-orang terdekatmu ya. Yang kedelapan, menggunakan jeda secara efektif. Tips selanjutnya untuk memberikan presentasi yang baik dan efektif adalah menggunakan jeda. Nah, teman-teman, kita harus ingat bahwa audiens mungkin saja belum pernah mendengar hal yang kamu sampaikan. Sehingga, berikan audiens waktu untuk membaca, mendengarkan, dan memahami materi presentasi yang kamu sampaikan. Berikan jeda saat sedang, sebelum, atau setelah mengucapkan suatu hal yang ingin kamu tekankan. Memberi jeda antara dua bagian isi presentasi juga mengindikasikan audiens bahwa ada suatu hal yang baru yang akan disampaikan. Tidak hanya itu, jeda sebentar juga membantumu untuk mengingat poin selanjutnya yang akan kamu sampaikan. Nah, yang terakhir, tarik nafas dan buat dirimu rileks. Merasa gugup ketika akan memberikan presentasi adalah hal yang wajar. Namun, jangan biarkan hal tersebut memengaruhi jika ingin menyampaikan presentasi yang baik dan efektif. Terima rasa gugup tersebut dan ubah jadi rasa antusias. Dengan demikian, kamu akan memiliki mindset yang positif saat akan menyampaikan presentasi. Tidak hanya itu, cobalah untuk menarik nafas panjang beberapa kali supaya kamu rileks dan mengurangi rasa gugup. Nah, baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang keterampilan berbicara. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.